Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kadir Jailani. Saya Hafizito Baihaqi. Ini dari kelompok 5 dan nama Mang Ea dengan tema program maskapai dan penerbangan. Oke, topik yang kita ambil ini yaitu adalah data penerbangan maskapai dan penumpang. Alasan pengambilan topik ini yaitu untuk mengetahui keakuratan data dalam melakukan penyimpanan data tersebut serta melacak penerbangan dalam sebuah maskapai. Nah, latar belakang pencatatan riwayat penerbangan suatu maskapai dapat menimbulkan beberapa tantangan yang kompleks dan rentan dalam ketidakakuratan. Nah, hal ini membuat kita itu harus menciptakan sebuah program yang memiliki integritas data yang lumayan baik, karena setiap data-data yang kita simpan ini akan mengecek satu sama lain apakah data yang disimpan ini sudah up to date atau tidak. Oke, kemudian ada struktur data. Di program kali ini kita akan menggunakan metode yang namanya multi-link list dari M to N agar memudahkan dalam melakukan memproses data penerbangan maskapai dan penumpangnya. Dan juga program ini dirancang untuk menyisipkan data dengan kemampuan untuk mengambil input data baru dari pengguna serta dapat melakukan penyimpanan, mencari, dan menghapus. Nah, untuk tipe datanya sendiri, multi-link list, karena multi-link list berarti kita akan membuat dua list. List pertama itu data maskapai, di mana tipenya dia itu ada kode maskapai dengan tipe bentukan integer, nama maskapai dengan tipe bentukan string, alamatnya string, dan nomor telepon dari maskapai ini juga string. Nah, untuk multi-link list data penerbangan, kita menggunakan pertama nama maskapai, di mana namanya ini akan digunakan untuk menghubungkan data penerbangannya dengan maskapainya. Nah, kemudian kode ini setiap penerbangan akan punya kode yang berbeda. Terus string. Nah, string ini kalau dalam tipe penamaan kita biasanya pakai kalau misalnya dia Garuda, jenisnya itu G, terus diikuti angka yang berbeda, di beberapa angka yang berbeda untuk menunjukkan kalau dia arahnya itu dari Jakarta atau ke Bali gitu. Nah, kemudian datetime ini menggunakan tipe data TM, satuannya itu kayak tanggal dan diikuti dengan waktu. Nah, data penerbangan ini juga punya variabel asal, jadi dia itu kayak asal penerbangan ini dari mana dan tujuan. Terus nama penumpang berupa array, di mana arraynya ini untuk sekarang kita gunakan batasnya ada 100. Oke, kemudian ini bisa dilihat di layar kita. Ini adalah ketika kita menjalankan programnya, ini adalah main menunya. Di situ ada 9 menu. Yang pertama adalah bisa menambahkan maskapai, yang kedua menambahkan penerbangan, yang ketiga mencari jadwal penerbangan dari suatu maskapai, yang keempat mencari data suatu maskapai, kemudian menampilkan jumlah penerbangannya, kemudian yang kelima dan keenam menampilkan data maskapai beserta penerbangannya, yang ketujuh menghapus penerbangan, yang kedelapan menghapus maskapai, dan kesembilan memindahkan jadwal penerbangan atau reschedule. Nah, kita akan membahas yang fitur pertama tadi, yaitu menambahkan maskapai. Seperti yang bisa dilihat pada saat kita memilih menu pertama, yaitu meminta untuk memasukkan ID maskapai, namanya, alamat, terus nomor telepon. Nah, di dalam program kita ini, inputannya itu bisa menggunakan spasi. Kemudian yang kedua tadi sempat di-mention yaitu menambahkan penerbangan. Di sini ada ID penerbangan, kemudian ada nama maskapai, jenis penerbangannya G karena itu Garuda terus G, kemudian ada waktu dan tanggalnya berupa tahun, bulan, tanggal, kemudian diikuti dengan jam dan menitnya, kemudian ada asal dan tujuannya, kemudian kita bisa menambahkan nama-nama penumpang. Nah, untuk fitur ketiga, mencari jadwal penerbangan dari maskapai X. Kalau kita menggunakan
yang inputan sebelumnya, kita bisa lihat kalau kita menginputkan nama maskapai Garuda dengan jadwal sekian dan asal penerbangan Jakarta atau Bali, dia itu akan mengoutputkan jadwal yang dicari ditemukan. Nah, fitur ini kalau kami bayangkan itu buat user yang ingin lihat kalau misalnya di maskapai tertentu itu ada nggak dia menyediakan penerbangan di jadwal tertentu dengan asal penerbangan dan tujuan tertentu. Nah, ini output yang diperlihatkan ini jika dia ditemukan. Nah, kalau misalnya yang kita minta itu tidak ditemukan, dia akan bilang jadwal tidak ditemukan berdasarkan inputan yang awal tadi ya. Oke, di sini ada fitur keempat yaitu melihat data maskapai dan jumlah penerbangannya. Di sini kita memberikan contoh, di sini ada Lion Air dan ada nama maskapainya, alamat dan nomor telepon, dan di sini kita dapat melihat di sini kalau di Lion Air ini sedang melakukan sebanyak 3 kali penerbangan. Nah, output yang ini itu kita dapatkan kalau pakai dummy data yang sudah kami terakan di zip yang dikirim. Nah, untuk fitur kelima, melihat semua maskapai, sekali lagi kita menggunakan dummy data di sini. Nah, kita bisa dilihat kalau semua inputan maskapai yang kita masukkan itu terbaca dengan baik karena berhasil untuk di-outputkan. Kemudian pada 6 ini kita menampilkan data maskapai beserta penerbangannya. Ini kita menggunakan cuma sebagian dari dummy datanya. Kalau yang penuh dummy data kan ada tadi pada fitur 5 itu ada Citylink dan lain-lainnya. Jadi di sini cuma Garuda dan Lion Air. Ini kita bisa lihat di atasnya ada nama maskapainya, terus kemudian dilanjutin dengan penerbangannya, kemudian ada Lion Air dan diikuti dengan penerbangannya. Nah, untuk nomor 7 kita akan ada fitur menghapus penerbangan. Di sini itu kita akan masukkan secara detail tentang penerbangan yang ingin dihapus seperti jenisnya, waktunya, asal penerbangan, dan tujuan penerbangan. Nah, kenapa kita minta asal penerbangan dan tujuan? Karena diasumsikan kalau dalam satu waktu ada beberapa penerbangan dengan asal dan tujuan yang berbeda yang dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, seperti yang dilihat jadwal penerbangan berhasil dihapus. Kalau misalnya kita lihat di sini awalnya si Garuda Indonesia ini kan ada penerbangan dari Jakarta ke Bali. Setelah penerbangan yang tadi kita hapus, dia itu akan bilang belum memiliki penerbangan. Kemudian di sini ada fitur yaitu menghapus maskapai. Di sini kita cukup memintakan nama maskapai tersebut, maka akan dihapus data maskapai tersebut beserta penerbangannya. Nah, bisa dilihat kalau yang di sebelumnya di sini kita ada list maskapai yaitu ada Garuda dan Lion Air. Kemudian setelah kita menghapus data maskapai Garuda Indonesia, kemudian hanya tersisa Lion Air saja. Nah, untuk nomor 9 mengubah jadwal penerbangan. Untuk mengubah jadwal penerbangan lumayan banyak detail yang dibutuhkan seperti sebenarnya mirip dengan menghapus penerbangan sih, tapi bedanya di sini kita akan mengubah jadwal yang akan targetnya. Misalnya kita mau ubah itu 8.30 diganti menjadi 11.30 kayak gitu. Nah, ini output yang sebelum dia diubah, seperti yang bisa dilihat waktu penerbangannya itu 8.30.00. Nah, setelah diubah seperti yang bisa dilihat kalau sekarang penerbangannya menunjukkan waktu 11.30. Nah, ini bisa dilihat untuk codingannya bisa di GitHub di github/gozaret/tugas.std. Nah, untuk kesimpulannya, data maskapai dengan penerbangan telah berhasil diimplementasikan dengan struktur data multilink list dengan derajat M2N. Seperti yang dilihat di atas, program ini dapat melakukan operasi seperti penambahan maskapai, penambahan penerbangan, pencarian maskapai, dan memunculkan penerbangan yang dimiliki tiap maskapai, penghapusan mau maskapai ataupun penerbangan, dan memiliki fungsi untuk mengubah jadwal penerbangan.
boleh langsung dibuka gitu. Nah, ini sekarang kita akan melakukan percobaan langsung dengan programnya. Buka ininya dulu. Nah, seperti yang ditunjukkan tadi ya, ini UI dari programnya. Selamat datang di data penerbangan Tomat. Nah, lalu kalau misal ini adalah dummy data yang bisa kita gunakan untuk mengetes. Kalau misalnya kita coba sesuai urutan yang tadi ya, berarti yang kita coba menambahkan data penerbangan Garuda Indonesia, data maskapai Garuda Indonesia. Nah, dia akan kayak gini. Terus kalau misalnya kita langsung kasih lihat, nah ini hanya ada Garuda Indonesia untuk sekarang. Nah, kalau misalnya kita masukkan semua untuk data maskapainya, tuh, kita start dari sini. Aduh. Stop. Oke, lalu kita juga menambahkan penerbangannya. Oke, nah langsung aja kita coba lihat data maskapai dan penerbangan yang ada. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, udah lumayan banyak inputannya. Dan dari Garuda, nah ini kita bisa lihat Garuda tuh dia kayak gini outputnya. Dia ada penerbangannya ada 3. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan teliti, ternyata penerbangannya ini kita sudah buat agar dia disimpan ke dalam link list penerbangan secara terurut sesuai waktu. Nah, kalau misalnya yang ini karena dia ininya GA01, jadi dia ceritanya kayak dari sini ke sini gitu, bolak-balik yang ininya. Nah, ini penerbangan ininya beda lagi gitu. Nah, dan seterusnya. Oke, mau ngetes apa lagi nih? Mindahin jadwal aja, soalnya kan kalau ngapus penerbangan kan pas mindahin jadwal pas ngapus penerbangan. Pindahin jadwal. Nah, misalnya kita lihat aku mau ngubah yang JT02 yang ini. Simpan di data baru. Oke. Nah, kita coba untuk mengubah jadwal penerbangan. Nah, terus untuk inputannya itu kita nggak perlu detiknya. Terus asal penerbangan Singapura, Surabaya. Nah, sekarang dia minta jadwal baru. Nah, kalau di sini, misalnya aku ubah harinya ya. Dari tanggal 20 ke tanggal 25. Tapi jamnya masih sama. Nah kita cek. Dia tadi tuh JT02. Nah, sekarang kita bisa lihat ininya sudah berubah dari tanggal yang sebelumnya itu tanggal 20. Nah, yang ini tanggal 20. Sekarang dia berubah jadi tanggal 25. Yang ini. Oh, ngecek apa lagi? Mungkin pengen mention ini ya, kayak kan ada kayak para Rosiku 2 itu loh. Nah, itu maksudnya itu di codingan itu maksudnya CLS, tapi pernah baca kayak CLS itu nggak semua compiler bisa. Ini mungkin salah satu yang nggak bisa, tapi kalau di komputer saya itu bisa. Itu loh yang
yang ada di sebelah selamat datang itu kan ada di tengah, itu maksudnya CLS-nya. Ya, itu aja. Tutup, Bang. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum